Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya nama saya Syarat Farasya dengan NIM 14.2012-1450. Kesempatan ini saya akan presentasikan hasil ujian tengah semester Bengkel Coding Data Science dengan studi kasus prediksi apakah akan terjadi hujan besok atau tidak di Australia menggunakan dataset Weather in Australia. Oke. Pertama itu kan kita lakukan impor dulu. Langsung aja ya. Pertama kita lakukan impor dulu untuk apa yang akan kita gunakan. Kita akan gunakan Padas dan Nambi untuk perhitungan, terus Matplotlib itu buat ngeplotin nanti buat ngeluarin grafik dan lain-lain, terus ini dan lain-lain ada impor test column seperti ini ya untuk setting dan informasi buat working environment-nya. Oh salah, sorry ya, ini sekarang sama aja buat toolsnya ya. Terus ini datasetnya ini saya pakai lokal karena tadi di notebook saya kehabisan RAM, jadi tetap gak bisa, terus codingnya harus saya ganti dan kebetulan jalannya di VS Code, jadi mohon maaf saya pakai VS Code tapi nanti ngobrol tetap di notebook. Lalu kita pertama lakukan data understanding sama EDA. Itu saya muat dataset dan lihat 5 baris pertama, kemudian periksa struktur data menggunakan info. Dataset ini berisi total 145.460 baris data cuaca di berbagai lokasi di Australia. Mungkin itu penyebab di crash ya, jadi RAM-nya nggak cukup karena buat ngeran notebook ini entah kenapa cuma dapat 12 GB, jadi kayak crash terus. Missing value, saya ngitung presentasi missing value dan visualisasinya pakai berapa fitur. Terus ada beberapa fitur tuh memiliki missing value cukup tinggi, seperti fitur evaporation, sunshine, dan beberapa kolom terkait arah dan kecepatan angin. Terus karena variabel target dan tomorrow tidak boleh kosong, baris yang memiliki missing pada target saya drop atau saya hilangkan untuk memastikan pemodelan berjalan dengan benar. Terus di posisi target, rain tomorrow menunjukkan bahwa 77,58% itu no dan 22,41% yes. Artinya itu dataset ini sangat imbalance dan perlu pengenangan khusus pada tahap berikutnya. Terus korelasinya, saya membuat correlation heatmap untuk fitur numerik. Korelasi paling kuat itu terlihat di antara sebagai berikut: min time dan max time. Terus ada pressure 9 AM dan pressure TPM, dan temp 9 AM dan temp TPM. Ini membantu dalam memahami hubungan antar variabel sebelum modeling. Lanjut, setelah itu kan kita masuk ke data preparation ya. Ini untuk data preparation saya nanganin missing value-nya pakai kombinasi median untuk fitur numerik dan modus untuk fitur kategorikal. Hal ini menjaga konsistensi distribusi data. Lalu untuk outlier analisis, saya membuat boxplot pada banyak fitur. Hasilnya menunjukkan beberapa outlier pada fitur rainfall, wind speed, dan humidity atau jatuhnya hujan, kecepatan angin, dan kelembapan. Karena dataset cuaca secara alami dapat memiliki nilai ekstrim, outlier yang masih masuk akal tidak saya hapus. Lalu ada encoding dan scaling. Untuk data kategorikal saya menggunakan one hot encoder, terus label encoder untuk target. Untuk fitur numerik saya menggunakan standar scaler agar semua fitur memiliki kelas banding. Setelah pre-processing untuk akhir matriks adalah 142.193 baris kali 68 fitur. Ini ya, udah di sini. Terus kita masuk ke modeling dan evaluation buat contrast speed. Itu saya membagi data jadi 113.4 baris buat train dan 28.439 buat baris buat tes. Model pertama adalah logistic regression. Terus ringkasan performanya ada sebagai berikut. Akurasinya ada 85%. Lalu F1 score kelas itu yes 0,598. Menurut cenderung bias ke kelas mayoritas 0 karena imbalance data. Lalu model 2 random forest, walaupun hasil grafik tidak tampil di output text, confusion matrix menunjukkan bahwa random forest memberikan prediksi yang lebih baik dibanding logistic regression dasar.
terutama dalam recall class yes. Terus buat handling data imbalance SMOTI, karena kelas sisanya 22%, saya menerapkan SMOTI. Setelah oversampling, kelas 0 88,252%, maaf 88.252, itu distribusinya benar-benar seimbang. Lalu saya melatih ulang logistic regression pada data hasil SMOTI. Itu jadi F1 score kelas ya sebelum SMOTI adalah 0,5928. Terus F1 score kelas yes sesudah SMOTI itu 0,6280. Itu ada peningkatan sekitar kurang lebih 3,5 poin. Itu menunjukkan bahwa penanganan imbalance memberi dampak yang signifikan. Terus feature selection dan hyperparameter tuning. Karena model sering crash akibat RAM saya terbatas walaupun 16 GB ya. Mungkin karena data saya terlalu besar ya. Terus saya mengambil subsetnya hanya 20.000 sampel untuk memastikan tuning tetap bisa jalan. Terus saya itu tuh pakai the search dengan parameternya C sama dengan 0,1,1,10, lalu penalti sama dengan I2. Hasil tuningnya yang base C sama dengan 1, base F1 score cross validation 0,7853. Itu model setelah tuning lebih optimal dan lebih stabil. Nah, dari semuanya saya mendapatkan kesimpulan bahwa dari rangkaian proses mulai dari EDA, pre-processing, modeling, penanganan imbalance hingga hyperparameter tuning dapat disimpulkan bahwa dataset memiliki tangan-tangan missing value, outlier, dan imbalance class. Logistic regression dasar itu memiliki performa terbatas pada kelas minoritas. Lalu setelah SMOTI, F1 score kelas yes meningkat dari 0,5928 jadi 0,6280. Terus hyperparameter tuning menghasilkan F1 CV terbaik 0,7853. Terus model menjadi lebih seimbang, lebih akurat, dan lebih reliable untuk prediksi ujian esok hari. Itu kurang lebih presentasi dari saya. Untuk kali ini kurang lebihnya mohon maaf karena terbatasan laptop mungkin ya. Jadi nggak bisa maksimal dalam nyari sampelnya. Jadi saya harus bikin sampel lebih kecil, namun tetap saya lakukan. Semoga data tersebut memuaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.